few moments later. Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira. Saya dari UPPJJ UT Banjarmasin, Ilmu Administrasi Negara atau Administrasi Publik, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, mohon izin, tutor yang saya hormati. Untuk memenuhi tugas video pada tugas 3 kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum untuk mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Lokus praktikum saya berada di kantor Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai instansi lini terdepan atau frontline birokrasi, pemerintah Kecamatan Bumi Makmur sebenarnya telah melakukan langkah progresif melalui implementasi e-government, yaitu dengan meluncurkan aplikasi pelayanan berbasis web bernama Si Cantik atau Sistem Informasi Cepat Terlayani, Aman, Nyaman, Tertib, Informatif, dan Konsisten. Aplikasi ini awalnya diproyeksikan untuk mengatasi kendala geografis makro, di mana jarak dari desa-desa terluar ke pusat kecamatan cukup jauh dan memakan biaya logistik yang besar bagi warga yang ingin mengurus dokumen kependudukan. Namun, berdasarkan observasi partisipatif yang saya lakukan di tempat kerja tersebut, ditemukan fakta empiris bahwa utilitas aplikasi Si Cantik ini di tingkat masyarakat masih sangat rendah. Antrean fisik di kantor kecamatan tetap menumpuk, dan setelah saya identifikasi, akar masalahnya terletak pada dimensi brainware, yaitu rendahnya kesiapan masyarakat akibat keterbatasan literasi digital, keterbatasan kepemilikan gawai pada kelompok lansia, serta kuatnya resistensi budaya, di mana masyarakat masih memiliki ketergantungan psikologis pada interaksi tatap muka langsung agar merasa yakin akan keabsahan dokumen mereka. Mencermati kompleksitas tersebut, kegagalan optimalisasi teknologi ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan memperbarui perangkat keras atau perangkat lunak aplikasinya, melainkan memerlukan intervensi taktis pada penataan tata kelola sumber daya manusia pelaksananya. Oleh karena itu, solusi inovatif yang saya tawarkan dalam laporan praktikum tugas 2 adalah pembentukan program Kader Digital Pelayanan Publik atau KDPP yang berbasis kemitraan dengan pemuda Karang Taruna di tingkat desa. Formulasi solusi ini didasarkan secara kokoh pada 3 rujukan teoritis administrasi publik, yaitu yang pertama adalah teori New Public Service atau NPS dari Den Haag dan Den Haag, yang menegaskan bahwa fokus utama administrasi publik adalah melayani warga negara atau serving citizens secara humanis, inklusif, dan adil. Lalu yang kedua, konsep show production dari Stephen Osborne, di mana pelayanan publik kontemporer yang sukses harus melibatkan jaringan kemitraan multi-aktor. Dalam hal ini adalah aparatur kecamatan, pemerintah desa, dan pemuda lokal. Terakhir, teori pengelolaan SDM berkualitas pada modul 6 PMPUT yang menekankan bahwa kompetensi, profesionalisme, dan orientasi pelayanan dari SDM pelaksana adalah faktor kunci penentu keberhasilan suatu inovasi. Lalu,
bagaimana strategi implementasi program KDPP ini agar berjalan sistematis dan berkelanjutan. Nah, mengacu pada fungsi manajemen operasional di modul UT, strategi ini dibagi menjadi 2 tahapan krusial. Pertama, proses rekrutmen kader yang akuntabel. Proses pengadaan kader digital ini dilakukan secara transparan dan objektif melalui analisis kebutuhan jabatan, yaitu merekrut minimal 2 orang pemuda per desa yang aktif di Karang Taruna dan melek teknologi. Calon kader yang lolos seleksi kompetensi dasar kemudian disahkan melalui surat keputusan atau SK Camat Bumi Makmur untuk memberikan legalitas formal dalam membantu pengelolaan berkas administrasi warga. Yang kedua, sistem pendidikan, pelatihan, dan kompensasi. Setelah direkrut, para kader wajib mengikuti bimbingan teknis intensif yang difasilitasi oleh Seksi Pelayanan Umum Kecamatan bersama dengan Dinas Kominfo Kabupaten untuk menyamakan standar kompetensi dan untuk mengunci motivasi kerja serta menekan angka perputaran kader atau turnover. Dirancang skema insentif operasional bulanan yang dianggarkan melalui APB desa serta fasilitasi ruang fisik berupa pojok digital desa di setiap balai desa. Berdasarkan hasil wawancara mendalam saya dengan Bapak Camat, Sekretaris Camat, serta Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Bumi Makmur, pihak birokrasi sangat mendukung penuh program ini karena dinilai sangat realistis, efisien, dan mampu menaikkan kualitas pelayanan tanpa membebani anggaran daerah secara berlebihan. Apalagi di tengah efisiensi ini. Tentu, dalam penerapannya di lapangan, program KDPP ini berpotensi menghadapi tantangan seperti kendala sinyal internet atau blank spot di desa terluar, strategi mitigasi yang disiapkan oleh penyediaan fitur offline data capture pada aplikasi Si Cantik, sehingga kader tetap bisa menginput data warga secara luring dan akan tersinkronisasi otomatis saat mendapatkan sinyal stabil. Selain itu, untuk mengantisipasi kultur masyarakat yang kaku, kehadiran kader sebagai pemuda lokal yang dikenal baik oleh warga akan memenuhi dimensi kepercayaan dan empati secara organik. Kesimpulannya, melalui program kader digital pelayanan publik ini, jarak geografis berhasil dipangkas, literasi digital masyarakat didekatkan dengan secara humanis, dan pelayanan publik yang prima, inklusif, serta akuntabel di Kecamatan Bumi Makmur dapat diwujudkan. Demikian tugas video saya pada mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Kepada tutor dan rekan-rekan sekalian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Oh,